Ya, terima kasih semuanya udah setia nonton video ini. Kali ini kita akan bahas soal fakta tentang Hagar yang sangat-sangat menyakitkan bagi orang-orang Muslim. Kenapa bisa seperti itu? Karena ternyata versinya berbeda, guys. Dan inilah fakta-fakta yang penting yang kalian semua harus ketahui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadir HMC ya, channel yang mengedukasi dan menghibur. Di kesempatan kali ini kita akan menanggapi ya sebuah video yang menurut saya ini adalah video lawak-lawak yang sebenarnya ini akan menampar dirinya sendiri. Jadi yang akan kita tanggapi ini adalah pernyataan bodoh ya. Menurut saya ini sebuah pernyataan bodoh dari Tante Louis Prasetyo, di mana Tante Louis itu membuat video dengan judul "Fakta Menyakitkan Tentang Hagar yang Harus Muslim Ketahui". Tante Louis berpikir dengan membuat video ini akan menyakiti, akan membuat umat Muslim tersakiti. Dia katakan fakta menyakitkan ya. Artinya apa? Tujuan dari video ini adalah ingin membuat umat Muslim tersakiti. Tetapi kenyataannya malah ya, Tante Louis sendiri yang membongkar. Secara tidak langsung menampar muka teman-teman Kristen lainnya. Jadi sebelum buat video, mending Tante Louis itu cobalah bahas dan bicarakan juga dengan teman-teman lainnya. Takutnya Tante Louis karena nggak sadar, dia malah membuat video yang menyakiti saudara-saudara Kristen lainnya. Maksud hati ingin menyakiti umat Muslim, endingnya malah menampar dirinya sendiri ya. Sungguh menyedihkan buat Tante Louis Prasetyo. Jadi dia buat judul film ya, video atau konten yang dia pikir ini sudah sangat luar biasa, ini akan membuat umat Muslim terguncang dan sebagainya. Malah ini menunjukkan bahwa agama Islam itu adalah agama yang luar biasa, agama yang nggak bisa ya, dengan framing-framing, dengan fitnahan-fitnahan, menutup kebesaran dan sinar Islam. Nggak bisa. Itulah yang terjadi dengan Tante Louis ini ya. Jadi ini akan kita tanggapi, tapi sebelumnya saya akan putarkan dulu videonya ya, seperti biasa. Kita putarkan, baru kita tanggapi, dan saya mohon kepada teman-teman, tolong dicermati baik-baik. Tolong kalian pun ya, dengarkan baik-baik dan kalian catat kalau perlu. Saya harap penonton-penonton yang ada di Jadid HMC ini adalah penonton-penonton yang smart, penonton-penonton yang pintar, yang sebenarnya kalian juga bisa mendapatkan poin-poin. Kalian sendiri juga bisa menanggapi. Kalian juga bisa tahu apa sebenarnya yang menjadi kelemahan dari video Tante Louis ini ya. Kelemahan artinya dari pernyataan dia sendiri itu malah berbalik menjadi tamparan keras bagi Louis dan juga Polycardos lainnya. Oke, kita saksikan dulu video bacotan dari Tante Louis ini, tapi sebelumnya saya harus tunjukkan dulu buktinya, supaya jangan jadi fitnah ya, karena kubu sebelah ini sangat suka melakukan fitnahan-fitnahan kepada saya. Jadi dia bikin judul "Fakta Menyakitkan Tentang Hagar yang Harus Muslim Ketahui" ya. Nah, ini channelnya Tante Louis, dan ini mukanya ya, karena dia juga open cam, harusnya sangat jelas ya. Linknya di atas, nah, biar clear semua ha. Jadi kita nggak ngadi-ngadi. Oke, kita saksikan dulu videonya. Fakta pertama, Hagar ternyata adalah seorang budak, guys. Dia adalah seorang hamba budak yang berasal dari Mesir. Jadi kalau kita melihat bahwa Hagar ini merupakan kebanggaan mungkin bagi mereka, tapi ternyata faktanya tidak. Karena Hagar ini hanyalah seorang budak ataupun pembantu yang dimiliki oleh Sarai. Yang memang kalau pada zaman itu ya dia inilah yang membantu segala pekerjaan dari nyonyanya.
Dan ini jelas fakta yang sangat-sangat berbeda karena bagi mereka Hagar adalah seorang putri dari Mesir. Dan kalau dilihat ya kalau seorang putri dari Mesir kenapa bisa dia jadi budak dari Sarai gitu kan? Ya, dan juga kalau misalnya karena peperangan kemudian jadi budak, emangnya Abraham perang sama Mesir? Kan nggak ada fakta-fakta sejarahnya yang mengatakan hal ini. Jadi memang fakta ini penting untuk diketahui sebab karena karena memang Hagar ini adalah seorang pembantu atau budak. Fakta yang kedua, ternyata Sarai ini mendorong suaminya untuk menikahi Hagar karena dia mulai ragu bahwa Tuhan akan menjanjikan seorang anak. Jadi kita tahu ya bahwa Allah sudah menjanjikan seorang anak kepada Sarai, bahwa kamu pasti akan memiliki anak gitu. Tapi karena keraguan ini dan nggak hamil saya ini. Akhirnya Sarai menyodorkan, udah ini Bram. Abraham ini ada pembantuku, kamu nikahin aja, kamu kawinin aja supaya nanti punya anak untuk saya dan kamu. Tapi faktanya adalah ternyata ya Hagar ini karena emaknya ya jelas dia juga nggak mau menyerahkan anaknya kepada Sarai kan gitu kan. Karena kan memang itu kan anaknya Hagar gitu kan. Ya orang tua mana yang mau menyerahkan ke orang lain kan. Jadi memang kalau kita lihat dalam case ini sebenarnya kesalahan itu terdapat di pihaknya Sarah, benar. Karena tidak seharusnya Abraham itu menghampiri Hagar. Tidak seharusnya. Karena Tuhan tidak pernah memerintahkan sedikit pun kepada Abraham atau memerintahkan pada Sarai dan mengatakan tolong kalian berikan Hagar itu untuk melanjutkan keturunan dari Abraham. Apakah sepanjang Alkitab ada fakta perintah Tuhan untuk mengambil Hagar? Nggak ada kan? Karena pure, murni ini karena keinginan daging dari seorang Sarai. Bukan keinginan ilahi yang Tuhan mau lakukan oleh Sarah dan Abraham. Hagar adalah sebuah kesalahan. Dan itulah kenapa sebenarnya tidak seharusnya terjadi Abram menghampiri Hagar. Yang ketiga, fakta menariknya adalah memang yang namanya Ismail itu tetaplah seorang budak dan ditolak oleh Tuhan. Satu kali Abraham mengatakan pada Tuhan, Tuhan please tolong terimalah ini Ismail di hadapanmu. Kan ini juga anakku. Tapi Tuhan bilang apa? No, tidak. Tidak sama sekali. Kamu akan punya anak dari Sarai. Namanya Ishak gitu loh. Jadi Ismail ini tidak akan menjadi ahli waris bagimu. Tuhan tolak. Faktanya Tuhan menolak Hagar dan Ismail untuk masuk dalam perjanjian Allah. Jadi jelaslah bahwa ini fakta ini pasti menyakitkan gitu loh. Karena harapan besar bagi mereka itu kan Ismail ini karena katanya ini ya nggak tahu faktanya katanya ini adalah nenek moyang dari nabinya mereka begitu loh. Tapi kalau nabinya mereka itu adalah seorang Arab, nah ini menarik lagi fakta selanjutnya yaitu ternyata Hagar adalah orang Mesir. Ismail menikah lagi dengan perempuan Mesir. Jadi kalau memang nenek moyang dari nabinya mereka adalah orang keturunan dari Hagar dan Ismail, maka memang mereka harusnya sebenarnya orang Mesir dia kan, bukan Arab begitu. Ya tapi ini fakta selanjutnya. Fakta yang lain adalah Ismail dia membuli Ishak. Tindakan pembulian terhadap Ishak ini kemudian membuat Sarai kesal. Dan tidak hanya membuat Sarai kesal, Sarai meminta supaya Abraham mengusir Ismail. Dan ini kejadian. Kemudian Ismail diusir.
Ismail diusir dan kemudian dia pergi ke satu daerah yang mana di daerah tersebut kering, tidak ada air. Dan kemudian menangislah mereka kepada Tuhan, Tuhan berikan air. Dan menariknya air inilah yang kemudian membuat mereka masih tetap hidup. Ya, ulasan menarik lagi tentang Hagar dan Sarai. Ini dijelaskan dalam kitab Galatia dengan jelas ya. Itu Galatia pasal 4. Teman-teman coba buka di ayat 21 sampai dengan ayat 31. Saya akan coba membacanya ya. Katakanlah kepadaku, hai kamu yang mau hidup di bawah hukum Taurat, tidakkah kamu mendengarkan hukum Taurat? Bukankah ada tertulis bahwa Abraham mempunyai 2 anak, seorang dari perempuan yang menjadi hambanya dan seorang dari perempuan yang merdeka? Dalam ayat ini dibandingkan antara keturunan Hagar dan juga keturunan Sarah. Hagar yang adalah anak keturunan budak kemudian dibandingkan dengan Sarah yang adalah perempuan merdeka. Di ayat 23, tetapi anak dari perempuan yang menjadi hamba itu diperanakkan menurut daging, dan anak dari perempuan yang merdeka itu oleh karena janji. Ini maksudnya apa? Kedagingan Abraham dan Sarah mengakibatkan adanya Ismail. Artinya seperti yang saya jelaskan tadi, agar dia tidak sabar menunggu janji Tuhan, kemudian dia suruh Abraham untuk mempunyai anak bersama dengan Hagar. Itu karena keinginannya, Tuhan gak suruh. Tetapi dikatakan di sini Ishak itu sebenarnya karena janji Allah. Allah sudah janji bahwa anak ini kan akan ada gitu kan. Nah, dijelaskan di ayat 24, ini adalah suatu kiasan sebab kedua perempuan itu adalah 2 ketentuan Allah. Yang satu berasal dari Gunung Sinai yang melahirkan anak-anak perhambaan, itulah Hagar. Hagar ialah Gunung Sinai di tanah Arab dan ia sama dengan Yerusalem yang sekarang karena ia hidup dalam perhambaan dengan anak-anaknya. Tetapi Yerusalem sorgawi adalah perempuan yang merdeka dan ialah ibu kita. Sebenarnya di sini menggambarkan tentang keselamatan yang berasal dari keturunan Ishak dan juga ketidakadaan keselamatan dari keturunan Ismail. Perhambaan dan perbudakan dibandingkan dengan merdeka. Ini maksudnya apa? Kita ini adalah berasal dari keturunan Sarah, yang mana kita sudah percaya kepada Mesias yang dijanjikan oleh Allah kepada Abraham. Karena kepercayaan dan iman kita inilah, maka kita ini disebut orang-orang yang merdeka. Dan fakta inilah yang fakta benar-benar luar biasa yang kita bisa miliki. Sehingga kalau dikatakan siapa yang memiliki ahli waris sorgawi, ya kita yang percaya pada Kristus. Karena Kristuslah keturunan dari Ishak yang dijanjikan itu. Ya kira-kira inilah beberapa fakta tentang Hagar yang mungkin menyakitkan ya. Tapi itulah fakta, bukan katanya. Oke, terima kasih Luis Prasetyo sini. God be with you all. Teman-teman sudah saksikan ya, dan sekarang giliran kita untuk menanggapi sekaligus meluruskan dan menampar yang namanya Tante Louis Prasetyo ini ya. Jadi bagi teman-teman simak baik-baik dan jangan lupa dicatat. Kalau kurang mengerti silakan diulang video ini dan juga diperhatikan benar-benar. Terutama bagi teman-teman Kristen ya. Bagi teman-teman Kristen saya harap kalian benar-benar ini harus dengarkan. Ya, dengarkan. Oke. Jadi fakta pertama yang disampaikan oleh Tante Louis, dia ingin merendahkan status Hagar. Kita tahu bahwa Hagar adalah istri kedua dari Nabi Ibrahim alaihissalam atau Abraham ya. Dia mengatakan umat muslim ini harus tersakiti oleh fakta bahwa Hagar ini hanyalah seorang budak, seorang hamba dari Mesir, bukan seorang putri seperti yang diceritakan oleh Al-Quran. Tidak, dia bukanlah seorang putri dari Mesir, menurut Tante Louis. Menurut Tante Louis, status Hagar hanyalah hamba atau budak. Jadi dia ingin membuat kesan bahwa Hagar ini adalah orang dari kasta rendah, dari background yang rendah, budak kan gitu. Inilah yang coba dilakukan oleh Polikarpus dari dulu ya.
ingin membuat seakan-akan orang Arab itu dari keturunan budak, sedangkan orang Yahudi itu adalah suku yang diberkati, suku yang terpandang, suku yang paling utama gitu kan. Dan upaya itu selalu sia-sia. Karena sejarah mencatat, bangsa Yahudi pernah jadi budak. Ya, pernah menjadi budak saat Nebukadnezar menghancurkan mereka juga. Dan berkali-kali ya, orang-orang dari bangsa Yahudi itu pernah jadi budak. Pernah menjadi hamba. Di Mesir pun mereka jadi budak. Di Mesir mereka jadi budak, teman-teman. Bagaimana dengan orang Arab? Ada nggak sejarah yang mencatat orang Arab itu pernah jadi budak? Silakan dicek. Silakan dicek sejarah ya. Orang Yahudi pernah nggak jadi budak? Orang Arab pernah nggak jadi budak? Itu kamu cek. Itu yang pertama. Terus kalau kamu bicara nenek moyang mereka gitu kan, dikatakan bahwa Hagar itu adalah budak, bukan putri. Kita baca dulu ya. Ini adalah Hagar. Ya, di sini dikatakan latar belakangnya. Terkait asal-usulnya, beberapa sumber Islam dan Yahudi. Ya, dan Yahudi menyebutkan bahwa Hagar adalah seorang putri. Midrash Bereshit Rabbah dan sebagian literatur muslim menyebutkan bahwa Hagar adalah anak perempuan dari Firaun atau penguasa Mesir yang berusaha mengambil Sarah sebagai istri atau selirnya saat rombongan Abraham singgah di Mesir. Saat mengetahui bahwa Sarah adalah wanita yang dilindungi Allah, Firaun memberikan putrinya pada Sarah dan mengatakan, lebih baik bagi putriku untuk menjadi pelayan di rumah wanita itu daripada nyonya di rumah lain. Pendapat lain bahwa Hagar diserahkan menjadi istri Abraham sebagai ganti Sarah yang diambil Firaun menjadi istrinya. Sebagai catatan, Firaun saat itu mengira bahwa Sarah adalah saudari Abraham, bukan istrinya. Pendapat lain menyatakan bahwa dia adalah anak perempuan dari seorang raja Maghreb yang masih keturunan Nabi Saleh. Ayah Hagar kalah dalam peperangan dan raja yang menang perang mengambil Sarah di kemudian hari, menjadikan Hagar tawanan dan pelayan di istananya. Namun karena dia memiliki darah raja, Hagar menjadi kepala dari semua budak perempuan di istana dan memiliki jalan ke semua harta Firaun. Ya, jadi di sini kita bisa lihat bahwa orang Yahudi sendiri itu mengakui, ya, orang Yahudi itu sendiri mengakui bahwa Hagar itu adalah keturunan dari raja atau putri jadinya ya. Itu ada di Midrash Bereshit Rabbah. Bagi teman-teman Kristen ya yang nggak tahu apa itu Midrash, Midrash itu adalah pengajaran homiletik. Midrash itu adalah sebuah cara penafsiran ya, sebuah cerita atau sebuah kitab suci yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Jadi itu dilakukan oleh orang-orang Yahudi untuk menjelaskan ayat ini maksudnya apa, ayat ini maksudnya apa. Itu juga digunakan ya, digunakan untuk mengisi sejumlah kekosongan dalam cerita Tanak mengenai suatu peristiwa atau penjelasan mengenai pribadi yang hanya disinggung sedikit di kitab suci. Jadi istilahnya itu adalah cerita ataupun penafsiran ataupun kisah samping dari kejadian-kejadian. Jadi kalau kalian mau tahu siapa itu Hagar, kalian mau tahu siapa itu Sarah gitu kan, kalian nggak akan dapati itu di Tanak ataupun perjanjian lama lah menurut teman-teman Kristen. Kalian nggak akan dapati. Kalian akan dapatinya itu di mana? Di Midrashnya. Ya, di Midrashnya. Jadi dijelaskan siapa itu Hagar. Kalau versi kekristenan apa? Nggak ada penjelasan. Mohon maaf. Ya, nggak ada penjelasan. Tapi memang saat itu Hagar itu adalah pelayannya Sarah. Tapi asal-usulnya nggak dijelaskan. Dan kalian nggak tahu kenapa. Karena kalian nggak punya yang namanya Midrash. Orang Kristen nggak punya ya yang namanya Midrash. Jadi ini agak berbeda dengan agama Yahudi maupun Islam ya. Kita di Islam juga ada hadis yang menjelaskan ya. Kalau mereka nggak punya apapun,
Walaupun orang Katolik punya namanya tradisi suci dan juga sejarah-sejarah ya. Kalau orang Katolik lebih lengkap. Kalau Protestan memang ya mereka nggak percaya gitu dengan buku-buku atau kitab-kitab penunjang lainnya. Yang mereka tahu pokoknya udah itu aja gitu kan. Itulah kenapa sumber referensi mereka cukup lemah ya, sangat lemah. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa Hagar itu adalah seorang putri yang didapat karena waktu itu Abraham pernah ke Mesir, bahkan istrinya yaitu Sarah pernah diambil oleh Firaun saat itu ya. Dan itu tertulis dengan jelas di kitabnya teman-teman Yahudi maupun perjanjian lama orang Kristen ya. Ada cerita tersebut di mana si Sarah disuruh menyamar sebagai saudari. Baru terakhir Firaun hampir dikutuk ya, hampir dikutuk Tuhan karena mengambil istri Abraham. Oke, kita lanjut ke fakta kedua ya, menurut si Tante Louis yang dapat menyakiti umat muslim, dia bilang ya, dikatakan bahwa Ismail tetaplah seorang budak dan ditolak oleh Tuhan. Dia menekankan bahwa Ismail itu budak karena mamanya budak dan dia ditolak oleh Tuhan. Dia katakan bahwa fakta ini pasti menyakitkan bagi pihak muslim karena nenek moyang dari nabi mereka atau orang-orang Arab itu seharusnya ya orang Mesir, bukan orang Arab. Ini kan pernyataan bodoh dan goblok ya. Jadi ada dua pernyataan dalam fakta kedua dan ini akan kita bahas ya. Yang pertama, Ismail anak dari budak. Ya terserahlah kamu mau bilang apa. Tetapi itu tidak menjadikan anak itu budak. Karena budak atau tidaknya itu biasanya diukur dari bapaknya, bukan dari ibu ya. Contoh, bapak kamu itu adalah bos. Walaupun mamanya adalah seorang budak, seorang pelayan, maka anak itu akan menjadi pemilik rumah tersebut, akan menjadi tuan di rumah tersebut. Contoh raja, dia punya anak dari selir, ya selir gitu kan, dayang-dayang atau sebagainya, atau mungkin rajanya ngambil rakyat jelata, atau rakyatnya, ya atau rajanya ya, rajanya nikahi budak, tawanan dari hasil perang, diambil sama raja, terus dapat anak. Apakah anak tersebut budak? Enggak, anak tersebut pangeran tetap. Silakan dicek sejarah ya. Anak tersebut tetap akan jadi pangeran. Ya. Walaupun itu anak dari selir, anak dari manapun gitu. Karena apa? Yang paling penting adalah siapa bapaknya. Siapa bapaknya gitu. Kalau ada anak putri menikah dengan pelayan atau yang dari kasta rendah, maka anaknya juga tetap akan menjadi kasta rendah. Itu sejarah dunia, teman-teman. Ya, itu sejarah dunia. Dan pernyataan dari Tante Louis ini sekaligus menampar teman-teman Kristen sendiri. Kenapa saya katakan itu? Kalian bisa cek sejarah, dari mana asal-usul bangsa yang kalian puja-puji ini ya, atau bangsa Yahudi. Yahudi itu adalah Yakub, atau Israel ya. Israel itu adalah Yakub, di mana Yakub itu punya 12 anak, yang dikenal sebagai 12 suku Yahudi, atau 12 suku Israel ya. Ini adalah 12 suku Israel. Jadi 12 suku itu berasal dari 12 anak Yakub. Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda ya. Lewi, Yehuda. Yehuda ini yang dianggap melahirkan Mesias. Isakar, Zebulun, Gad, Ayer, Yusuf, Benjamin, dan Naftali. Jadi 12 orang ini bukan berasal dari ibu yang sama, tapi berasal dari 4 orang perempuan. Lea, Jilpa, Rahel, Bilha. Ya. Ini adalah istri dari Yakub. Jadi Yakub ini poligami, 4 istri. Ya, dia punya 4 istri. Yang pertama dia nikahi adalah Rahel, terus Lea. Rahel ini adalah adik dari Lea. Kalian bisa baca di kitab Kejadian ya. Tunggu ya, mana Kejadian? Oh ini ya. Kejadian 28, kalian bisa baca nih panjang ya. Bagaimana Yakub itu kabur ya setelah dicari sama abangnya, terus dia pergi ke wilayah Mesopotamia.
Dari situ dia pergi sana pergi sini, dan di sini dia mendapati istri-istrinya. Ya, dia dapat istri. Ya. Ini bekerja 7 tahun, dia mendapatkan siapa? Diambilnyalah Lea, lalu dibawanya kepada Yakub, maka Yakub pun menghampiri dia. Lagi pula Laban memberikan Jilpa, budaknya perempuan, kepada Lea, anaknya itu menjadi budaknya. Tetapi pada waktu pagi, tampaklah bahwa itu Lea, berkatalah Yakub kepada Laban, apakah yang kau perbuat terhadap aku? Bukankah untuk mendapat Rahel, aku bekerja kepadamu? Mengapa engkau menipu aku? Jawab Laban, tidak biasa orang berbuat di tempat kami ini, mengawinkan adiknya lebih dahulu daripada kakaknya. Ya. Jadi, si siapa? Yakub itu pengennya si Rahel, pengennya Rahel, tapi malah dinikahkan sama Lea, kakaknya gitu, karena dibilang sama Laban harus nikahin kakaknya dulu gitu, ya, Lea. Jadi yang dicintai oleh Yakub pertama Rahel, tapi malah dikasih Lea. Malah dari Lea lah Yesus itu berasal ya, baik itu dari keturunan bapaknya atau dari keturunan mamanya ya. Jadi Yesus itu semua orang Yehuda atau Lewi, ini masih jadi pertentangan, tetapi dua orang ini berasal dari satu rahim yang sama, yaitu Lea ya. Nah, jadi jelas di sini, dan kita bisa lihat bahwa status Gad, Asher, dan Naftali ya, dan Naftali ini juga sama dengan anak-anak dari Rahel maupun Lea. Padahal dua orang ini budak, hamba Lea gitu ya. Dua orang ini adalah budak kan, kalau kita baca di kitab Kejadian gitu kan. Dia memberikan ini ya, menjadi budaknya, lihat nih, Jilpa. Si Jilpa nih, jadi budaknya si Lea ya. Tapi anak budak ini kok jadi keturunan atau nenek moyangnya orang Yahudi gitu. Dan nggak pernah ya kita dengar bahwa Gad, Asher itu statusnya lebih rendah daripada suku-suku Yahudi yang lain. Nggak ada. 12 suku Yahudi ini sama rata. Sama rata kedudukannya, cuman Lewi yang khusus untuk mengurusi Tuhannya. Jadi di sini menampar Polikardus sendiri fakta ini ya, bahwa ternyata statusnya sama kok. Nggak ada yang spesial gitu. Padahal dia anak dari budak. Ini kan memalukan bagi kalian. Ya, memalukan sekali. Terus pernyataan kedua, tentang nenek moyangnya orang Arab, artinya Mesir dong. Inilah bodohnya Tante Louis ya, saya katakan bodoh menurut saya, karena apa dia nggak sadar bahwa suatu suku itu pasti ada asal mulanya. Semua suku ya, pasti ada yang paling pertama, terus yang pertama itu pasti berasal dari suku yang lain. Nggak bisa dia itu jadi suku sendiri, ucup-ucup dari langit turun gitu kan. Misalnya contoh orang Batak gitu, mempercayai bahwa Raja Batak lah orang pertama dari Batak. Tetapi faktanya ya, Raja Batak pun berasal dari suku yang lain gitu. Bukan seperti yang diceritakan dia turun dari langit atau jatuh dari langit gitu. Enggak. Nggak bisa teman-teman. Bahkan Abraham ya, itu juga kan berasal dari Ur-Kasdim. Abraham sendiri itu berasal dari Ur-Kasdim atau wilayah Mesopotamia, wilayah Sumeria, ya, suku Sumeria yang ada di Mesopotamia. Itu Abraham. Begitu juga dengan Yakub. Yakub apakah orang Yahudi? Yes, dia orang Yahudi pertama. Tapi sebenarnya dia itu orang Mesopotamia juga. Karena kakeknya itu orang Mesopotamia, kan gitu. Nah, itulah saya bilang pintarlah sedikit, ya Tante Louis. Arab berasal dari nenek moyangnya adalah campuran Mesopotamia plus orang Mesir. Ya, Abraham orang Mesopotamia atau Babilonia, plus orang Mesir jadilah orang-orang Arab. Begitu juga dengan Yahudi kan gitu, dari hasil kawin. Begitu juga dengan orang Cina, orang Korea ya, itu juga semua hasil gitu, hasil dari anaknya gitu kan. Anaknya terus buat suku sendiri, buat istilahnya bangsa sendiri ya, dia menghasilkan bangsa sendiri. Tapi ada awal mulanya, semua dari Adam gitu kan, dari Adam baru semua berkembang. Kalau setelah banjir Nuh, ya udah dari Nuh gitu kan, dari anak Nuh lah menghasilkan suku-suku lain. Ya, terus ada juga fitnahan dari Tante Louis yang mengatakan bahwa Ismail
itu membuli Ishak sehingga dia diusir. Nah, ini kan fitnahan yang kurang ajar ya. Menurut saya ini fitnahan yang kurang ajar, di mana dikatakan bahwa alasan alasan dari Sarah mengusir Ismail karena melakukan bully. Silakan kalian cek video Tante Louis bagi teman-teman yang lupa. Ya, dari mulutnya sendiri mengatakan hal tersebut. Padahal, ya, kalau kita lihat, ini awal mula kenapa Hagar dan Ismail diusir. Kejadian 21 ya, kalian bisa baca ini perikopnya. Bertambah besarlah anak itu dan ia disapi. Lalu Abraham mengadakan perjamuan besar pada hari Ishak disapi itu. Pada waktu itu, Sarah melihat bahwa anak yang dilahirkan Hagar, perempuan Mesir itu bagi Abraham, sedang main dengan Ishak anaknya sendiri. Berkatalah Sarah kepada Abraham, usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya, sebab anak hamba ini tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anakku Ishak. Hal ini sangat menyebalkan Abraham oleh karena anaknya itu. Ya, jelas ya. Jadi di sini dikatakan bahwa alasan diusir apa? Karena kecemburuan yang dirasakan oleh Sarah. Bukan karena Ismail membuli Ishak. Jadi ini adalah fitnah yang tidak mendasar ya. Berita hoaks. Jadi si Tante Louis sedang memberitakan berita hoaks mengenai Ismail yang membuli Ishak. Padahal di Midras ya, di Midras sendiri itu dijelaskan bahwa Ismail itu sangat sayang dengan Ishak. Karena selisih umur mereka jauh. Selisih umur mereka 14 tahun. Ya, kalau tidak salah 14 tahun. Sehingga Ismail itu sangat sayang dengan Ishak. Dan teman-teman bisa lihat ya, biasanya anak kalau beda dikit bisa berantem. Kalau beda setahun, 2 tahun, mereka bisa saling cemburuan. Tapi kalau selisihnya sampai 7 tahun, 6 tahun ya, bahkan sampai 10 tahun, biasanya enggak. Kenapa? Malah dia sayang sama adiknya. Karena selisih umurnya jauh sekali gitu. Nggak ada lagi rasa iri-irian. Beda dengan kalau selisih sedikit. Si abang bisa merasa dulu dia disayangi, dulu dia yang paling bisa mendapatkan semua, tiba-tiba kok jadi adiknya. Nah, bisa iri. Tapi kalau selisih jauh enggak. Karena dia sudah mendapatkan semua kasih sayang secara penuh, ya udah sampai selesai, nah, baru muncul adiknya. Jadi ini adalah fitnahan yang nggak ada dasar ya dari Tante Louis. Terus dikatakan bahwa orang Kristen adalah ahli waris surgawi karena dia adalah keturunan Ishak, sedangkan Ismail adalah ya keturunan yang nggak penting dan sebagainya. Ya, karena menurut dia anak yang diberkati, ya, anak yang diberkati itu adalah si Ishak menurut Tante Louis. Inilah saya bilang gebleknya, ya gebleknya dari Tante Louis nggak baca sejarah dengan benar. Jadi kalau kita bicara kitab dari orang Yahudi, tentu saja mereka menutupi ya cerita Ismail sebisa mungkin, kalau bisa yang difokuskan Ishak. Tetapi sepintar-pintarnya mereka menutupi, tetap akan kelihatan. Aslinya itu tetap akan kelihatan. Ya, kenapa saya bilang begitu? Kalian bisa baca ya, bahwa Ismail dan Ishak itu mereka akur-akur saja. Saat Abraham meninggal, mereka ada di saat itu, dan mereka berdualah yang menguburkan bapaknya. Mereka dua hadir untuk menguburkan bapaknya, artinya hubungan mereka bagus. Terus di sini, ini kitab Kejadian 17 ayat 20. Tentang Ismail, aku telah mendengarkan permintaanmu. Ya, tentang Ismail. Ia akan kuberkati, kubuat beranak cucu dan sangat banyak. Ia akan memperanakkan 12 raja. Dan aku membuatnya menjadi bangsa yang besar, teman-teman. Ya, dia apa? Diberkati. Jadi Ismail adalah anak yang diberkati, Ishak anak perjanjian menurut orang Yahudi. Nggak masalah. Diberkati ini maksudnya apa? Kita bisa lihat bagaimana orang Arab sekarang sangat diberkati ya. Orang-orang Arab tuh luar biasa, nggak perlu kerja capek-capek, tapi hidupnya senang gitu. Uangnya banyak, ya. Padahal mereka kerja nggak lebih keras daripada orang bule, orang Indonesia, orang Jepang, orang Korea gitu. Tapi hidupnya penuh dengan segala kenikmatan ya. Artinya apa? Mereka diberkati. Kalian bisa lihat, Arab itu kaya raya orang-orangnya ya. Bukan hanya negaranya, tapi masyarakatnya kaya.
Bahkan di Uni Emirat Arab, kalau kalian punya Land Cruiser, itu udah kelas menengah, cuman kelas menengah. Dan kalau kalian ya punya Fortuner, itu orang miskin. Bayangkan, punya Fortuner di Uni Emirat Arab itu orang miskin. Saking kaya raya negaranya. Jadi diberkati mereka ya, diberkati. Oke, itu aja sih yang mau saya sampaikan. Jadi ini adalah video pernyataan sekaligus menampar si Tante Louise yang jelas-jelas ya, pernyataan kamu ini malah menyakiti orang Kristen. Jadi kalau besok-besok buat pernyataan, coba dipikirkan dulu. Jangan sampai pernyataan kamu ini malah jadi blunder dan membuat malu teman-teman Kristen yang lain. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa subscribe dan juga aktifkan lonceng serta like kalau kalian suka, dislike kalau tidak suka. Sampai jumpa di video berikutnya. Di akhir kata saya ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayo